Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali walaupun dalam keadaan pembelajaran online. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya pelajaran fikih bisa kalian buka halaman 82. Di situ diterangkan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Jadi harus kita ketahui dan harus kita pahami sebelumnya, untuk hewan kurban itu tidak segampang itu dan tidak semudah itu dan tidak sebebas itu untuk kita menyembelihnya. Karena mengapa? Karena ketika kita hendak menyembelih hewan kurban ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Gitu. Di sini ada 7 hal yang mesti dilakukan dan diperhatikan ketika kita hendak melaksanakan ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban. Baik, yang pertama, ketika kita hendak menyembelih hewan kurban, yang pertama ini pastikan alat penyembelihan itu, alat yang digunakan untuk menyembelih hewan itu benar-benar tajam dan haruslah menggunakan senjata tajam. Itu baik pisau ataupun golok, ataupun jika tidak ada mungkin hanya ada samurai, gunakan saja samurai, tidak apa-apa. Jadi alat yang digunakan untuk memotong hewan kurban itu haruslah alat atau benda-benda senjata tajam. Tapi harus diingat, haram atau tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan menggunakan gigi ataupun kuku ataupun tulang. Jadi misalnya kita menemukan gigi dinosaurus misalnya gitu, walaupun panjang atau tulang atau kuku dinosaurus misalnya gitu, kita tidak bisa menggunakan gigi atau tulang atau kuku tersebut kita gunakan untuk menyembelih hewan, haram hukumnya. Jadi tetap saja untuk menyembelih hewan itu harus menggunakan alat atau senjata atau benda-benda yang tajam seperti pisau, golok, dan samurai. Baik, untuk selanjutnya ketika kita hendak menyembelih hewan, usahakan hewan yang akan kita sembelih itu dibaringkan sebelah kiri, rusuk sebelah kirinya, dan wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Sambil ketika kita hendak membaringkan hewan, sunnah atau kita harus membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah hewan tersebut terbaring, terlentang dan menghadap ke sebelah kiblat, maka si penyembelih hewan atau orang yang akan menyembelih hewan itu harus meletakkan kakinya di atas pundak di atas leher hewan. Kaki kirinya di atas leher hewan, seraya sebelum ia menyembelih ia membaca doa Bismillahi Allahu Akbar lalu disembelih. Ya, jadi doa untuk menyembelih itu Bismillahi Allahu Akbar lalu disembelih. Baik, kemudian orang yang menyembelih itu setelah membaca Bismillahi Allahu Akbar haruslah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang menyaksikan penyembelihan hewan tersebut haruslah membaca takbir Allahu Akbar seperti itu. Kemudian setelah selesai penyembelihan, maka orang yang menyembelih itu membaca doa Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Sebutkan siapa yang melakukan ibadah kurban. Misalnya yang melakukan ibadah kurban itu misalnya Zaid, misalnya Zaid yang melakukan kurban domba misalnya. Jadi Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Zaid. Bisa dipahami? Gitu. Jadi doanya setelah selesai Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Zaid. Kemudian membaca doa Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 7 yang harus dipahami ketika kita hendak menyembelih hewan kurban itu,
hewan kurban itu harus satu kali potong atau satu kali penyembelihan. Maksudnya, ketika kita hendak menyembelih hewan kurban, misalnya ini golok, golok itu sebelum urat lehernya itu putus, tidak boleh diangkat dari lehernya. Harus terus sebelum itu putus. Setelah putus baru diangkat. Tidak boleh dipotong, diangkat, dipotong, diangkat. Itu haram hukumnya. Jadi untuk menyembelih haruslah satu kali potong, dan ketika dipotong haruslah diangkat, jangan dulu diangkat sebelum urat yang itunya putus. Saya pahami? Baik, mungkin itu hal-hal yang harus dipahami ketika kita menyembelih hewan. Selanjutnya, sunnah-sunnah ketika menyembelih hewan kurban. Ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan, yang bisa diperhatikan untuk menyembelih hewan kurban. Di antaranya, sunnah menyembelih hewan kurban itu yang pertama, sebelum menyembelih hendaklah membaca basmalah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca takbir, kemudian disunnahkan bagi orang yang berkurban dia sendiri yang memotong kurbannya. Gitu. Jadi misalnya misalnya bapak akan kurban domba, maka sunnah bapak sendiri yang memotong domba yang bapak kurban sendiri. Bisa dipahami? Iya. Kemudian sunnah kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban ketika hendak dipotong, dan sunnah untuk kurban itu si hewan menghadap ke kiblat, dan sunnah kita membaca doa setelah selesai memotong, yaitu Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi doa itu adalah sunnah. Bisa dipahami? Jadi sunnah-sunnah ada 7. Sunnah-sunnah itu ada 7. Itu. Kemudian pembagian daging hewan kurban. Setelah hewan kurban selesai dipotong, lalu bagaimana dagingnya? Gitu. Harus kita pahami bahwasannya daging kurban itu terbagi menjadi 2. Seperti kemarin telah dibahas bahwasannya orang yang melakukan kurban itu kan ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Jika orang yang melakukan kurbannya kurban wajib, maka orang tersebut haram memakan daging yang ia kurbankan. Misalnya Zaid, dia telah nadar dalam dirinya akan melaksanakan kurban. Ketika Zaid telah selesai melaksanakan ibadah kurban, maka Zaid haram memakan daging kurbannya. Itu. Lantas bagaimana Pak jika seandainya orang yang telah telah melaksanakan ibadah kurban wajib, ia telah memakan dagingnya, terlanjur memakan daging kurban, maka ia wajib mengganti dengan harga daging yang ia makan. Jadi jika seseorang melaksanakan ibadah kurban dengan wajib, maka ia haram memakan dagingnya. Itu kecuali kalau ia beribadah kurban dengan ibadah yang sunnah, ya sunnah kurban, gitu. Dia tidak nadar, gitu. Tapi dia sunnah melaksanakan ibadah kurban, maka dagingnya tersebut dibagi menjadi 3, gitu. 1/3 dari daging kurban tersebut untuk orang yang berkurban dan untuk keluarganya, 1/3 lagi dibagikan kepada fakir miskin, dan 1/3 dari daging hewan kurban tersebut disimpan untuk orang yang membutuhkan. Itu bisa dipahami. Jadi jika kurbannya itu kurban wajib dan nazar, maka maka orang yang berkurban haram untuk memakan dagingnya. Tapi jika kurbannya kurban sunnah, maka sunnah juga ia memakan daging kurban. Kemudian apa saja hikmah melaksanakan ibadah kurban? Hikmah melaksanakan ibadah kurban di sini ada beberapa hikmah. Di antaranya, orang yang melaksanakan kurban, ia secara tidak langsung berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ia mendidik jiwanya agar berusaha untuk ke arah takwa. Kemudian mendidik jiwanya agar berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia melatih jiwanya untuk mewujudkan sifat murah hati. Dia melatih jiwanya untuk mempunyai sifat peduli kepada sosial, peduli kepada lingkungan, peduli kepada masyarakat. Kemudian kurban tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang ia lakukan. Ada keterangan bahwa 1 bulu yang berada pada hewan kurban akan menghapus 1 dosa yang ia lakukan. Kemudian ia akan memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shirathul Mustaqim. Gitu para hadirin, anak-anakku sekalian. Mungkin itu pembahasan tentang ibadah kurban atau cara-cara ibadah kurban. Jadi harus kita
pahami bahwa ketika menyembelih kurban itu tidaklah bebas, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, kemudian ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada pembagian dagingnya, dan ada hikmah melaksanakan ibadah kurban. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Maaf bila ada kekurangannya, bila ada sesuatu hal yang belum kalian pahami, bisa kalian japri gitu ya, bisa kalian hubungi Bapak. Dan bila Bapak mampu untuk menjawab, maka Bapak akan jawab. Dan bila Bapak kurang mampu untuk menjawab, mungkin Bapak akan mencari referensi dari buku-buku yang lain. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.